Tasawuf itu thaurah ruhaniyah. Thaurah ruhaniyah, revolusi spiritual. Kalau revolusi itu mengandung apa? Radikal, ekstrim, bahkan teror. Revolusi. Jadi tasawuf itu radikal, tapi radikal spiritual. Bukan revolusi sosial, tapi revolusi spiritual. Maka radikal bahasa-bahasa tasawuf itu, atau bahasa-bahasanya orang sufi itu. Sekarang kalau ingin tahu, tadi itu yang sudah disinggung oleh Mas Mursid banyak. Orang sufi kalau ngomong nggak peduli mau ditanggapi positif atau negatif. Berarti kan orang dablek. Kalau bahasa kasar, itu bahasa halusnya lillahi ta'ala. Dia la yakhafuna law matalah likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Ketika gagal tidak putus asa atau minder, ketika mendapat pujian sukses tidak sombong. Itu orang sufi tanda-tandanya. Jadi ndablek lah kira-kira. Gus Dur ndablek. Nah, bukan masalah ndableknya, tapi orang yang punya prinsip. Ketika benar dikatakan benar, ketika salah dikatakan salah. Inna ardnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamal insan innahu kana zaluman jahula. Allah menawarkan amanat kepada gunung, bumi, langit tidak mau karena ketakut. Manusia menerima amanat. Apa itu? Amanat mengatakan na'am terhadap kebenaran walaupun yang lain tidak berani atau ragu-ragu atau diam, dan bila bisa mengatakan tidak, no, la, reject, menolak terhadap kebatilan walaupun yang lain menerima atau ragu-ragu atau bingung atau diam. Jadi seorang sufi harus berani mengatakan na'am terhadap kebenaran, la terhadap kebatilan. Itu amanat dari Allah yang diterima oleh manusia, yang langit dan bumi dan gunung ngeri, ketakutan untuk menerima amanat tersebut. Nah, udah. Sekarang kalau ada orang ngejek saya, membuli saya atau Mas Ulil atau Mas Muksid atau Gus Dur, semua yang diucapkan oleh manusia ini adalah kalimatu haqqin atlaqaha Allah bilisanihi. Jadi yang keluar dari manusia itu kalimatnya Allah sebenarnya. Ya biarin aja yang kalimatnya Allah kok. Kalimatnya Allah, kalamullah melalui mulutnya orang itu. Kalau ada orang menjelekkan saya, ya anggap kritikan dari Allah. Kalau ada orang muji-muji saya, ya itulah amal kita diterima oleh Allah. Nggak usah sombong dan nggak usah minder kalau dicaci maki. Wong itu kalamullah kok. Paham nggak? Paham nggak? Kalimatullah atlaqaha bilisanihi. Ada orang menghina saya, itu kalamnya Allah kok, benar itu, nggak bohong itu. Kalam Allah melalui mulutnya dia, gitu aja. Jadi nggak usah dipikirin pusing, mau muji, mau memuji, mau mencaci maki. Itulah yang disebut thaurah ruhaniyah. Kalau kita lihat definisinya aja, orang pertama kali mendefinisikan tasawuf itu Imam Abu Mahfud Ma'ruf al-Karhi, wafat tahun 200. Nah, beliau masuk Islamnya di tangan Imam Ali Ridho, Imam Syiah yang ke-8. Wafatnya pun karena jaga pintu, orang mau salaman semua, dia jaga pintu kecempet sampai tulangnya patah, menjadikan wafatnya Imam Ma'ruf al-Karhi, kuburannya di Baghdad. Orang pertama kali mendefine tasawuf itu Ma'ruf al-Karhi. Apa coba definisinya? Al-akhdhu bil haqa'iq wal ya'su mimma fi aidil khala'iq. Mencari kebenaran, berpaling dari kepalsuan. Coba dikira tasawuf itu definisinya sholat 5 waktu, qobliyah ba'diyah, duha plus qiyamul lail, tahajud, witir dan tawabin. Bukan itu, bukan. Itu tasawuf itu dikira tasawuf itu kathratul ibadat apa? Tasawuf bukan kathratul ibadat. Bukan hanya ya, atau bukan ya, memang bukan ibadat. Ada orang rajin ibadah, belum tentu sufi. Tasawuf bukan akhlakul karimah, bukan. Akhlakul karimah itu masih penampilan lahir, suluk perilaku. Ada tamu hormat, ada guru cium tangan, orang tua kita hormati. Belum tentu hatinya, belum tentu sikapnya itu menjadikan makom dalam hatinya.
dari suluk lahir saja. Ada orang fakir nyumbang, belum tentu menjadikan makom di dalam ruhaninya. Baru akhlakul karimah. Jadi tasawuf itu bukan akhlakul karimah, lebih dari itu. Bukan kasratul ibadah, lebih dari itu. Bukan pula ilmu hikmah, ilmu kejadogan, bukan. Di pedang nggak mempan atau jalan di atas air, atau terbang, atau pagar Nusa itulah. Kelapa dibuka ada benderanya, bukan itu tasawuf, bukan. Itu namanya ilmu hikmah. Tokohnya juga lain. Tokoh ilmu hikmah itu siapa? Ali Al-Buni, Ad-Duraibi, At-Tilimsani, kitabnya namanya Syamsul Ma'arif, apalagi Syumusul Anwar. Itu tokoh-tokoh ilmu hikmah. Mujarobat, itu tokoh ilmu hikmah, bukan sufi, bukan, lain, golongannya lain lah, rentetannya lain, urutannya. Nah, oleh karena itu tasawuf adalah mencari hakikat, mendapatkan hakikat yang sebenar-benarnya dan berpaling dari kepalsuan. Padahal kita ini hidup di alam yang penuh dengan kepalsuan. Ada kepalsuan gelar, ada kepalsuan sorban, gamis, ada kepalsuan jenggot, ada kepalsuan dasi jas. Dikira kalau pakai jas pakai dasi nggak banyak hutangnya apa? Ada kepalsuan jabatan. Dikira orang kalau pejabat tidurnya nyenyak apa? Belum tentu. Belum tentu pejabat tidurnya enak. Apa dikira kalau sorban besar untuk pegang kunci surga apa? Sama sekali tidak. Oleh karena itu, tasawuf adalah mencari kebenaran, berpaling dari kepalsuan. Usahakan Anda ini kalau melihat sesuatu kebenarannya, hakikatnya, jangan kamuflase lahirnya. Usahakan. Lihat perempuan jangan dulu cantik, jangan, pelan-pelan, betul-betul cantik apa enggak. Lihat orang besar, tinggi, kepalanya botak, oh pinter, bukan. Atau pakai gamis, bawa tasbih, serbannya besar, alim, alah. Itu yang keluyur-keluyur di Jawa Timur tuh. Guru Bidaiyah di sananya itu. Kalau beliau orang penting nggak keluyur-keluyur Jawa Timur. Kalau orang penting, beliau punya kedudukan atau punya wazifah lah, punya kerjaan yang berat. Nggak mungkin seenaknya berbulan-bulan, berminggu-minggu keluyur-keluyur di Madura, di tapal kuda. Syaul Azharnya cuma 3 hari cepat-cepat pulang Syaul Azhar karena banyak kerjaan. Enggak sih. Jadi karena pakaiannya gitu, Allah, cium tangan semua, ada salamannya, ada ngasih semua tuh orang Madura tuh, ngasih uang semua, ada 100, ada 20.000, ada 5.000. Orang Madura tapal kuda itu kalau ada orang pakai gamis. Jadi kalau saya pakai celana, pakai baju batik, orang pakai Islam. Nah ini namanya masih terpengaruh dengan penampilan pakaian, namanya masih belum mendapatkan hakikatnya. Sekali lagi, ayo kita belajar bagaimana menilai seorang atau apa saja itu hakikatnya, gitu ya. Jangan sampai tertipu oleh kepalsuannya. Kemudian berkembang definisi tasawuf oleh Zunnun Al-Misri. Apa? Mulai ada interaktif ini. Qaumun atharullah ala kulli syai' fa atharahumullah ala kulli syai'. Orang sufi itu mendahulukan Allah mengalahkan segalanya, maka Allah pun akan mendahulukannya mengalahkan lainnya. Itu mulai ada timbal baliknya ya. Kita mendahulukan Allah mengalahkan yang lain, Allah pun akan mendahulukan kita mengalahkan yang lain. Itu Zunnun Al-Misri. Sehingga beliau terkenal mempunyai cara bagaimana mendekatkan diri pada Allah dengan suara yang indah, musik yang indah. Itu Zunnun Al-Misri. Nama lengkapnya Ibrahim bin Thauban dari daerah Akhmim, Mesir Selatan. Nah, beliau punya pandangan bahwa musik sautu haqqin yuz'ijul quluba ilal haqq, faman asgha bihaqqin tahaqqaq wa man asgha bisyahwatin tazandak. Musik itu suara kebenaran, bukan kebohongan. Yang bohong itu cangkem bohong. Tapi musik apa bohong? Suara universal, suara hak yang bisa menggugah hati mencapai hakikat. Maka kita tidak heran tarekat Rumiyah, tarekat Maulawiyah, Rumi itu selalu menggunakan zikir diiringi dengan seruling. Malah nanti ditafsirkan tuh selobangnya ada 6, apa artinya.